رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah, masih bersama Tadabbur Tadarus bersama di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wabashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al-ayat. Dalam ayat ini kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 7 tugas Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Pada ayat yang nomor 45 yang akan kita bahas pertama, dijelaskan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi. Menjadi saksi bagi siapa? Tentunya menjadi saksi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, baik umatnya pada zamannya Nabi atau umat yang setelahnya zamannya Nabi Muhammad SAW. Menjadi saksi atas apa? Menjadi saksi terhadap akhlak-akhlaknya umat, perilaku-perilaku umat, apakah masih mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika mereka taat dan patuh terhadap perintahnya Allah, maka kelak di yaumil qiyamah Nabi Muhammad SAW akan bersaksi terhadap umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mubasysyiran wa nadhira. Ada mubasysyiran, ada nadhira. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk memberikan kabar bahagia. Mubasysyiran artinya Nabi memberikan kabar bahagia kepada siapa? Kepada umatnya. Lil mu'minina, kepada umatnya yang beriman akan diberikan rahmat dan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak hanya Nabi memberikan kabar bahagia saja. Yang ketiga, wanadhira,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus juga sebagai pemberi peringatan kepada umatnya ketika umatnya melaksanakan kemaksiatan atau tidak taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umatnya yang tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan diberikan ancaman berupa balasan neraka atau siksaan-siksaan yang pedih di dalam akhirat nanti, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dilanjutkan lagi tugas Nabi Muhammad SAW di sini yang keempat diterangkan pada ayat berikutnya, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajam munira. Wada'iyan ilallah, Nabi Muhammad SAW diutus juga untuk mengajak pada umatnya menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diutus untuk menyampaikan risalah-risalah kenabiannya kepada umatnya untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya risalah kenabian-kenabian yang dibawa oleh Nabi tidak semerta-merta itu dari Nabi Muhammad sendiri, akan tetapi bi'idnihi diterangkan semuanya melalui izin dari Allah. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sudah sesuai izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasirajam munira, yang kelima, Nabi diutus kepada umatnya juga menjadi penerang yang akan menerangi. Nabi Muhammad menerangi umatnya dari zaman kegelapan, kemudian diterangi oleh Nabi Muhammad menjadi zaman yang penuh dengan kebaikan, zaman yang penuh dengan terang benderang, karena ada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dalam ayat 47 dalam surat Al-Ahzab di sini terdapat asbabun nuzul ketika Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah, yaitu dalam surat Al-Fath ayat 2 yang berbunyi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang belum dilakukan maupun dosa-dosa yang telah dilakukan. Akhirnya ada sahabat yang bertanya, kemudian kami mendapatkan apa Kanjeng Nabi? Kami sebagai orang-orang yang mengikutimu akan mendapatkan apa? Di sini dijelaskan, wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berilah kabar bahagia wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan dan anugerah yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang beriman seperti keterangan-keterangan yang sebelumnya akan dijanjikan surga yang terdapatnya berisi bermacam-macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahzab ini adalah wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adahum wa tawakkal 'alallah. Dan janganlah kamu ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wada'adahum, dan biarkanlah mereka menyakiti sesama atau menyakiti orang-orang mukmin. Tidak usah dihiraukan. Kemudian kalau setelah itu tawakkal 'alallah, pasrahlah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang akan menjadi wakil bagi kita, yang akan menjadi pelindung bagi kita orang-orang yang beriman.
Di sini di ayat 48 atau penjelasan terakhir dari kita ini membawa konsep tawakal. Tawakal ini hampir sama dengan wakil. Jadi kata tawakal dengan kata wakil ini berasal dari pokok lafadz yang sama, yaitu lafadz wakala. Tawakal itu maknanya pasrah, wakil itu menjadi wakil. Konsep wakil yang lumrahnya terjadi, contohnya ketika seseorang tidak bisa hadir menghadiri undangan, maka akan menunjuk seseorang yang dia percaya, yang dia tahu kredibilitasnya, kemudian akan mewakili dia untuk menghadiri undangan. Otomatis kalau kita menjadi wakil atau kita menunjuk wakil, maka wakil yang akan menjalankan tugas kita, sedangkan kita tidak bekerja. Itu wakil yang menjadi konsep umumnya, lumrahnya. Akan tetapi kalau kita menjadikan Allah menjadi wakil kita, maka tidak seperti itu. Kalau Allah menjadi wakil kita, di samping Allah yang akan melindungi kita, kita juga harus masih bekerja, beramal terlebih dahulu, kemudian baru pasrah. Seperti di sini, Nabi Muhammad diutus untuk menjadi saksi, menjadi pembawa kabar bahagia, untuk menjadi pemberi ancaman, menakut-nakuti bagi orang yang maksiat. Kemudian Nabi Muhammad disuruh untuk mengajak umatnya menuju agama Allah, memberikan kabar bahagia kepada umatnya. Setelah itu baru tawakal. Kalau kita menjadikan Allah wakil, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu, kemudian Allah yang akan mengurus setelahnya. Konsep pasrah atau tawakal di sini berarti Allah yang akan mengurus urusan kita, tetapi sebelumnya kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.